Kali ini kita mau bahas contoh-contoh soal tentang dua segitiga yang sebangun. Sebelumnya, sedikit Ibu singgung tentang syarat dua segitiga sebangun. Yang pertama, berdasarkan sudut yang bersesuaian. Jika sudut-sudut yang bersesuaian pada dua buah segitiga sama besar, maka sisi-sisi bersesuaian adalah sebanding. Lalu yang kedua syaratnya, jika sudut-sudut yang bersesuaian pada dua buah segitiga sama besar, maka sudah pasti kedua segitiga itu sebangun. Contoh soal yang pertama, dalam segitiga ABC dan segitiga PQR diketahui besar sudut A 46 derajat, sudut B 70 derajat, sudut P 46 derajat, dan sudut R 64 derajat dan sebangun. Jelaskan mengapa kedua segitiga tersebut sebangun, kemudian sebutkan pasangan sisi bersesuaian sebanding. Jadi ya, di sini sudah ada gambar dua segitiga ABC dan PQR. Jadi pada segitiga ABC yang belum diketahui yaitu sudut C. Pada segitiga PQR yang belum diketahui itu sudut Q. Jadi kita mau cari besar sudut C dan besar sudut Q. Sehingga nanti akan ada kesimpulan, jika sudut-sudut yang bersesuaian pada dua buah segitiga sama besar, maka itu pasti sebangun. Jadi kita mau cari dulu sudut yang belum diketahui. Jumlah sudut semua segitiga 180, berarti kita mau cari sudut C. Itu sama dengan 180 derajat dikurang dengan jumlah dua sudut lainnya ya, 46 tambah dengan 70. Oke, berarti ini sama dengan 180 dikurang dengan 116 ya. Oke, maka diperoleh 180 derajat kurang 116 adalah 64. Baik, kemudian ini kita mau cari sudut Q. Berarti sudut Q adalah 180 dikurang 46 ditambah 64. Maka ini 180 dikurang ya 110. Jadi 70 derajat. Tulis dulu sudut yang sama besar, pasangan sudut yang sama besar. Sudut BAC sama dengan sudut QPR. Kemudian sudut ABC sama dengan sudut ya 70 ya. Jadi ini sudut PQR. Kemudian yang terakhir sudut ACB sama dengan sudut PRQ. Jadi segitiga ABC dan segitiga PQR itu sebangun karena sudut-sudut bersesuaian sama besar. Kita mau sebutkan pasangan sisi-sisi yang bersesuaian ya. Maka pasangan sisi-sisi yang bersesuaian ya, kita sebutkan ya. Dari gambar juga bisa kita lihat AB bersesuaian dengan PQ ya, sebanding dengan BC. Oke, sebanding juga dengan
AC PR. Jadi inilah pasangan-pasangan sisi yang bersesuaian pada dua buah segitiga. Soal nomor 2, kita mau bahas tentang segitiga yang sebangun berdasarkan sisi-sisi bersesuaian. Tapi kita lihat dulu ya kedua syaratnya ya. Yang pertama, jika sisi-sisi yang bersesuaian pada dua buah segitiga sebanding atau memiliki perbandingan yang sama, maka sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian, jika sisi-sisi yang bersesuaian pada dua buah segitiga sebanding, maka kedua bangun segitiga tersebut pasti sebangun. Soal yang kedua, dalam segitiga KLM dan segitiga STU diketahui panjang sisi KL 8 cm, LM 10 cm, KM 12 cm, ST 4 cm, SU 6 cm, dan TU 5 cm. Jelaskan mengapa kedua segitiga tersebut sebangun, kemudian sebutkan pasangan sudut yang sama besar. Oke, jadi di sini kita akan selesaikan ya. Oke, yang pertama yang diketahui tadi segitiga KLM. Oke, segitiga KLM kita sebutkan saja sisi-sisinya ya. KL itu tadi 8. Jadi kita mau melihat apakah pasangan sisi yang bersesuaian itu sebanding. Jadi pasangan sisi bersesuaian, jadi kita akan pasangkan sisi yang terpendek dengan yang terpendek, yang sedang dengan yang sedang, yang terpanjang dengan yang terpanjang. Oke, berarti di sini kita bisa bandingkan yang pertama dari yang terpendek ya. KL banding ST atau 8 banding 4. Ya, kita peroleh 8 banding 4 itu adalah 2 banding 1. Di segitiga KLM dan segitiga STU itu sebangun. Kenapa sebangun? Ya, karena sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding. Oke. Tentukan pasangan sudut yang sama besar. Oke, tadi kita sudah peroleh sisi KL banding ST. Oke. KL berarti yang sisa adalah M ya. Ini sama dengan ST. Kan tadi segitiga STU. Berarti karena ini sudah ST, berarti ini sudut U. Itu pasti sama. Oke. Kemudian yang sudah kita peroleh tadi LM banding TU. Berarti ini sudah LM, berarti ini sudut K. Sama dengan TU, berarti sisanya ya sudut S. Itu pasti sama besarnya. Kemudian yang sudah kita dapat KM banding SU. Karena segitiga KLM berarti sudut L. Ini tadi STU berarti ini sudut T ini sama. Yang ketiga, kita mau bahas tentang segitiga sebangun berdasarkan satu sudut dan dua sisi yang mengapit sudut. Jadi kita mau buktikan jika dua sisi yang mengapit sudut itu sebanding, ya, dua sisi yang bersesuaian mengapit sudut itu sebanding, maka kedua segitiga itu sebangun. Contoh soal nomor 3. Pada gambar berikut, sudut A 55 derajat, AB sama dengan 5 cm, AC 4 cm, sudut Q 55 derajat, PQ sama dengan 7,5 cm, dan QR sama dengan 6 cm. Jadi gambarnya sudah ada di sini ya. Pertanyaannya buktikan bahwa segitiga ABC dan segitiga PQR sebangun. Jadi dari gambar juga dapat kita lihat ya bahwa sudut A itu sama dengan sudut Q. Maka sisi yang bersesuaiannya adalah
yang terpanjang dengan terpanjang, yang terpendek dengan terpendek ya. AB banding dengan PQ itu sama dengan 5 banding 7,5, atau bisa kita sederhanakan itu adalah 2 banding 3. Yang selanjutnya sisi yang bersesuaian yaitu AC banding dengan QR. 4 banding 6 itu juga sama dengan 2 banding 3. Jadi dapat kita simpulkan, jadi segitiga ABC dan PQR dengan segitiga PQR itu sebangun. Karena besar sudut A sama dengan sudut Q dan dua sisi yang bersesuaian yang mengapit sudut A dan sudut Q sebanding. Kita mau tentukan panjang sisi pada segitiga yang sebangun. Jadi pada contoh soal nomor 4 ya, kita sudah diketahui ini gambarnya. Ya, jadi Ibu baca soalnya ya. Pada gambar di atas, KL sejajar dengan QP. Panjang KL sama dengan 12 cm, LM 8 cm, KM 10 cm, dan PQ 9 cm. Buktikan bahwa segitiga KLM sebangun dengan segitiga PQM dan tentukan panjang MP dan MQ. Oke. Kita mau tentukan dulu ya pasangan sudut yang bersesuaian sama besar. Jika sudah kita pastikan sudut-sudutnya yang bersesuaian itu sama besarnya semua, maka itu pasti sebangun. Oke, seperti yang sudah kalian pelajari di kelas 7 ya. Ini sudut K sama dengan sudut P. Sifatnya yaitu adalah sudut dalam berseberangan. Langsung aja Ibu buat di sini ya. Sudut K sama dengan sudut P. Nah, ini sifatnya dalam berseberangan. Sudut L sama dengan sudut Q. Ya, sifatnya juga sama yaitu dalam berseberangan. Kemudian nah ini sudut QMP, kita ambil KML ya, sudut KML sama dengan sudut QMP. Ini adalah sifatnya bertolak belakang. Nah, sudutnya yang bersesuaian itu sama besar, jadi kesimpulannya yaitu segitiga PQM sebangun dengan segitiga KLM. Kita akan menentukan panjang MP dan MQ. Jadi kita mau buat pasangan sisi-sisi yang bersesuaian dulu ya. Oke, pasangan sisi yang bersesuaian itu sebanding. Ya, bisa kita lihat KL banding PQ sebanding dengan KM banding MP, kemudian LM banding MQ. Oke, karena kita mau cari MP dan sudah ada yang diketahui ya kayak KL dan PQ, maka kita pasangkan ya. Yang pertama kita mau cari MP, maka KL banding PQ sama dengan KM banding MP. KL nya adalah 12,
PQ-nya 9, KM-nya itu 10, MP yang mau dicari. Oke, dari sini ini bisa disederhanakan ya. Sini 4, lalu di sini 3. Oke. Maka 4 MP sama dengan 10 kali 3. Ya, ini adalah 30/4. Kita peroleh hasilnya adalah ya 7,5. Jadi kita tambahkan ya, ini 7,5 cm. Selanjutnya kita mau mencari nilai dari MQ. Maka tetap kita pakai ini, KL banding PQ sama dengan LM banding MQ. LM MQ 12 banding 9 sama dengan LM diketahui adalah 8, MQ yang mau kita cari. Ini juga seperti ini kita sederhanakan ya. Lalu 8, 4 juga bisa sederhana. Di sini 1, di sini 2. Maka 1 kali MQ sama dengan 6 cm. Oke, berarti MP 7,5 cm dan MQ-nya 6 cm.